Lagi heboh nih fams. Mulai tanggal 1 Juli 2022, pengguna bensin Pertalite dan solar subsidi wajib melakukan pendaftaran aplikasi di website. Tapi jangan salah kaprah dulu ya. Aplikasi ini ternyata baru bersifat pendaftaran aja kok. Untuk transaksi pembelian BBM masih kayak biasa fams. Konon, pemakaian aplikasi ini agar pengguna BBM ini lebih tepat sasaran. Anyway, kalau kamu udah ngerasa gundah gulana dengan harga BBM yang terus naik, kita punya alternatif nih. Kamu bisa kok fams, beralih ke motor listrik yang lebih irit dan ramah lingkungan fams. Hebatnya lagi, motor listrik ini ciptaan anak bangsa, Niko Kestera. Sebelumnya, Niko emang bekerja di perusahaan mobil listrik terbesar di dunia asal Amerika Serikat, Tesla. Setelah bertahun-tahun bekerja di negeri seberang, ia memutuskan kembali ke Indonesia untuk mendirikan perusahaan motor listrik. Wah, keren! Nah, ini dia nih, motor listrik pertama buatan Niko fams. Dirakit di kota Bandung. Motor listrik ini lagi banyak nih diincar karena hemat energi dan ramah lingkungan. Alasan itulah yang membuat berbagai produsen berlomba-lomba membuat motor elektrik. Oh iya, motor listrik yang satu ini berbeda loh. Dari segi desain, motor bernama Atom Alpha ini mengadopsi bodi yang mungil, simple, dan compact. Nyalain motor ini juga udah nggak pakai kunci fams, alias keyless. Cukup pakai kartu kayak gini aja nih fams. Soal bentuk, lebih mirip kayak sepeda. Tapi kemampuannya, wah nggak bisa diremehin nih. Sekali nge-charge, motor listrik ini bisa menempuh hingga 32 km. Sama kayak jarak dari Jakarta ke Tangerang. Irit banget ya. Kalau mau ngecas baterainya dari 0 sampai full, butuh waktu sekitar 2 jam aja fams. Kecil-kecil begini, motor listrik ini juga udah didesain untuk menahan berat badan. Rem depannya ini sudah cakram fams. Jadi, mau dipakai oleh kaum hawa pun dijamin aman. Karena bertenaga listrik, motor ini jelas nih ramah lingkungan. Gak ada gas karbon monoksida yang dibuat dari knalpot. Salah satu kustomisasi di sini bisa taruh keranjang juga, perbedaan ban. Teman-teman suka yang ngebut, mungkin pakainya yang tipe sports. Orang-orang yang suka taruhnya mainnya ke tanah atau ke off-road atau berbatu, pakainya bannya yang off-road. Kalau hobi modifikasi, motor listrik ini bisa banget nih diutak-atik atau dikostumisasi. Gak heran ya, motor ini cocok banget nih buat dijadiin gaya hidup. Motor listrik ini 70% komponennya sudah buatan lokal loh. Sementara untuk baterai masih impor. Soalnya belum ada perusahaan di tanah air yang sanggup membuat baterai untuk kendaraan listrik seperti ini. Untuk harganya berkisar antara 13 sampai 17 juta rupiah. Ya, harganya mirip-mirip lah sama kayak motor matic. Dipakai main bareng teman di taman, jelas bisa. Cocok banget nih buat dipakai hangout kayak gini. Bentuknya unik, bikin orang-orang jadi melirik fams. Kalau mau dibawa ke jalan raya, juga sanggup kok. Asal helmnya jangan lupa dipakai ya fams. Wih, keren banget ya fams. Mobil super bertenaga listrik ini juga karya anak bangsa loh. Pertama di Indonesia. Keren. Di era teknologi kayak sekarang, inovasi harus terus dikebut. Kayak mobil yang satu ini, karena sumber tenaganya berasal dari listrik. Jadi, gak ada gas buang seperti mobil berbahan bakar fosil. Udah keren, ramah lingkungan lagi. Kenalin ya, ini namanya Lowo Ireng Reborn. Wih, keren nama mobilnya. Mobil karya anak-anak ITS Surabaya ini sebenarnya udah ada nih sejak tahun 2014 fams. Cuma baru di awal tahun 2019, mobil ini dikonversi dari berbahan bakar fosil menjadi mobil listrik. Wah, keren nih. Mobil yang sudah diuji coba dari Surabaya sampai Jakarta ini menggunakan plat galvanis atau lembaran besi anti karat di seluruh bodi mobil. Bahan ini juga dipilih karena ringan dan kuat loh. Sedangkan kap mesin bagian belakang berbahan karbon. Bobot keseluruhan mobil ini cuma 900 kg aja. Hampir semua bagian mobil ini dibuat sendiri loh. Meski buatan mahasiswa, peralatannya udah canggih dan komplit banget. Lihat aja, mesin bubutnya udah serba otomatis. Keren! Nah, bagian yang paling penting dari mobil listrik adalah baterai. Ketahanan dan kecepatan mobil listrik emang tergantung banget nih sama kapasitas baterai fams.
Sebelum jalan-jalan pakai mobil lowo ireng, kita isi dulu nih daya listriknya alias di charge. Gak butuh waktu lama kok, cuma butuh waktu 3-4 jam aja sampai baterainya penuh. Wih, cepet ya, kayak nge-charge handphone aja nih. Nah, mobil lowo ireng reborn ini sudah siap nih beraksi di jalanan fams. Dengan transmisi otomatis, mobil ini bisa melaju dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam fams. Mantep banget ya. Kalau baterainya penuh, mobil ramah lingkungan ini bisa dipakai sampai sejauh 80 km fams. Ukuran baterainya memang tidak besar, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Soalnya mobil ini emang buat balapan, bukan buat mudik lebaran. Nah, kamu mau pesan mobil ini? Bisa kok, nanti bakal dibikinin sama kakak-kakak dari ITS. Yang paling penting, siapin dulu nih uang sebesar 1,5 miliar rupiah. By the way, hari gini, mau transaksi pembayarannya bisa pakai aplikasi Alobank loh fams. Mau bayar listrik? Bisa. Buat beli pulsa, aman. Mau dipakai belanja? Bisa juga nih dapat tambahan diskon sampai 30%. Jangan lupa, download Alobank dan upgrade ke Alo Prime ya. Zaman sekarang udah nggak musim lagi nih dorong-dorong gerobak. Berkat inovasi, gerobak listrik tinggal digas aja nih fams. Wah, keren nih. Pabriknya udah berdiri sejak Mei 2020 lalu fams. Tapi produksi gerobaknya sudah sampai 150 buah. Wah, banyak juga ya. Proses bikinnya dimulai dari menyiapkan rangka. Kemudian, batang besi dilas ke box kursi yang terbuat dari metal. Metal dipilih karena kuat menahan beban ketika diduduki, jadinya kokoh deh. Dengan tatakan berukuran khusus ini, batang besi dilas membentuk rangka. Kalau sudah, pasang cover depannya. Serunya lagi nih fams, semua komponen rangka ini menggunakan bahan baku dari dalam negeri loh. Mulai dari besi, box kursi, cover depan, dan spakbor 100% produk lokal. Wah, hebat! Gerobak listrik ini dibedakan jadi berbagai macam. Ada tipe retro yang menggunakan gerobak berbahan kayu. Ada juga nih tipe light metal yang lebih ringan. Ada juga tipe grab yang berbentuk gerobak sampah dan kargo yang berfungsi untuk membawa paket dan bisa dijadikan cooler box fams. Gerobak listrik ini dilengkapi dengan mode pengaman. Kalau rem tangan belum diturunkan, gerobak nggak akan bisa digas. Untuk ukurannya, gerobak listrik memiliki panjang 280 cm dengan lebar 88 cm. Gak makan tempat kan? Beratnya juga cuma 600 kg dan mampu mengangkut beban seberat 300 kg. Untuk penggunaan normal, baterainya cukup awet nih fams. Bisa tahan 2-3 tahun. Dipakai untuk turunan atau tanjakan pun oke. Asal kemiringannya gak lebih dari 30% fams. Dari segi biaya, gerobak berdaya listrik ini lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Kalau dihitung-hitung nih, untuk jarak 1 kilo ini hanya butuh biaya Rp45. Sementara kalau pakai bensin bisa sampai Rp261. Lebih mahal 5 kali lipat ya. Udah ramah lingkungan, irit biaya dan tenaga kan? Emang mantap deh energi masa kini. Karya anak bangsa memang bikin bangga fams. Waduh, saya senang. Oh iya dong, ikut bangga dong. Cuma kabarnya nih ya, bahan bakar ini kan akan habis 2050. Wow, which is less than 30 years. Ya, kurang dari 30 tahun itu skala dunia ya. Kalau di Indonesia, kabarnya bakal habis 9 tahun lagi. Waduh, penggantinya apa dong? Tenang ya, ada alternatifnya. Nah, kalau pengen tahu, yuk kita simak yang satu ini ya. Kenalin ya, Profesor Enia Listiani Dewi, peneliti sumber energi ramah lingkungan. Kebayang nggak fams, kalau bensin bisa digantikan dengan air? Loh, emang bakal bisa jalan ya? Ini dia gas hidrogen yang dihasilkan dari proses elektrolisa air yang bisa digunakan untuk sumber bahan bakar bersih masa depan dan bisa dipakai untuk transportasi. Tapi fams, air yang digunakan ini harus air murni dari hasil distilasi, bebas kotoran dan bebas logam berat.
karena cuma butuh hidrogennya aja. Jadi harus dipisahkan dengan proses elektrolisis. Hasilnya, gas hidrogen bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Wah, keren! Nah, kalau gas hidrogen habis, tinggal diisi ulang aja deh seperti mengisi bensin aja. Dibanding baterai, kendaraan hidrogen dipastikan jauh lebih awet. Bayangin aja nih fams, usia fuel cell ini bisa berumur 40 tahun fams. Kerennya lagi, kendaraan berbahan bakar hidrogen ini nggak ada gas buangnya. Limbah yang dihasilkan ini hanya berupa air. Gak ada lagi deh asap-asap kendaraan yang jadi polusi udara. Keren! Fams, siapa bilang kita nggak bisa strong? Bisa dengan bahan-bahan dapur. Ada bawang merah, bawang putih. Wow, itu dia tuh. Cuma the bad news is, ini kan harga lagi naik nih. Apalagi curah hujan yang nggak jelas ini kan ngebikin, aduh, susah ini tumbuhnya. Kalau udah gitu, bikin pening ini kepala. Terus gimana dong? Sabar ya Bu Ibu, sabar. Tunggu aja ya. Mudah-mudahan turun harganya, oke? Kalau lagi panen raya, harga bawang bisa jadi murca fams, alias murah sekali. Biar nggak kebuang percuma, banyak usaha UMKM yang mengolah bawang merah jadi keripik. Tujuannya agar bisa tahan lama. Kita lihat yuk lokasi produksinya di Malang, Jawa Timur. Cara olahnya, kupas dulu nih bawangnya. Terus cuci dengan air garam fams untuk nambah rasa gurih dan bau bawang merah hilang. Biar keripik bawang merah lebih renyah kayak kerupuk, harus masuk nih ke lemari es untuk dibekuin. Selain itu, membekukan bawang merah ini juga bisa menjaga warna biar nggak hitam atau coklat fams. Rasanya juga nggak pahit loh. Lanjut, bawang merah digoreng dengan alat khusus, vacuum fryer. Alat ini nggak cuma bisa menggoreng aja, tapi bisa nyerap zat cair dalam bawang. Jadi bawangnya benar-benar kering dan renyah sampai ke bagian dalamnya. Ngegorengnya juga nggak sebentar fams, butuh waktu sekitar 1 jam. Keunggulan alat ini nggak bakal ngilangin manfaat bawang kok. Masa simpannya juga bisa lebih tahan lama meski nggak pakai bahan pengawet. Kalau udah matang, minyak pada bawang merah ini harus ditiriskan fams. Nah, tinggal dikemas dan dipasarkan aja deh. Makan keripik bawang jadi nggak bisa berhenti ngunyah nih. Bawang merah dan bawang putih emang jadi bumbu wajib dari setiap masakan fams. Sayangnya menyiapkannya ini nggak gampang. Apalagi si bawang merah ini bisa bikin kita nangis-nangis saat memotongnya. Buat solusinya, kita punya minyak bawang putih dan bawang merah. Pokoknya bikin memasak nggak pakai ribet fams. Ini loh minyak bawang yang dimaksud. Gampang banget loh pakainya, tinggal tuang. Gak harus ribet ngupas dan motong bawang segala. Apalagi kalau cuma buat nasi goreng. Dalam proses pembuatannya, kita kupas dulu nih kulit bawangnya. Rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa memproduksi 60 kg bawang merah dan bawang putih setiap harinya. Lanjut, iris bawang fams. Nah, di proses inilah mata kita suka mengeluarkan air mata. Kira-kira kenapa yo? Menurut Convertry University, saat sel bawang teriris pisau atau dirusak, bawang bakal mengeluarkan zat propansial X oksida yang dapat mengiritasi kelenjar air mata, sehingga mata kita sedikit perih ketika memotong bawang. Setelah diiris tipis, bawang siap digoreng dengan minyak kelapa. Wets, jangan lupa dikasih garam ya. Bawang digoreng kurang lebih selama setengah jam hingga tidak berbuih. Fams, proses ini dikenal dengan proses infusi panas, yaitu membuat larutan dengan cara mencampur zat terlarut. Minyak bawangnya sudah siap nih, tinggal kita tiriskan aja. Dalam 1 hari, rumah produksi ini bisa memproduksi 25 liter minyak bawang loh. Tinggal dipasarkan aja deh, harganya mulai dari Rp30.000. Selain untuk bumbu masak, bawang putih dikenal punya khasiat super untuk kesehatan. Bawang putih mengandung antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Penelitian juga membuktikan nih, kalau bawang putih ampuh untuk menurunkan kadar lemak darah, menjaga kekuatan dan kesehatan sel, bahkan menyembuhkan kanker lambung dan usus besar fams. Di pasaran ada beberapa jenis bawang putih. Yang paling populer sih jenis bawang putih cutting yang berasal dari Tiongkok. Bawang ini punya kerompol yang kecil, siungnya besar-besar, dan warnanya putih bersih seperti kertas. Ada juga nih fams, bawang lanang alias bawang putih tunggal. Yap, berbeda dengan bawang putih biasa yang terdiri dari 6-10 siung dalam satu umbinya. Bawang lanang ini hanya punya 1 siung aja fams. Ini dia nih yang membuat bawang lanang ini punya kandungan minyak atsiri yang tinggi.
Rasa dan aromanya juga lebih tajam daripada bawang putih biasa. Khasiatnya 2 kali lipat lebih banyak. Alih-alih dijadiin bumbu masak, bawang lanang sering diolah sebagai obat herbal fams. Karena konsumsi bawang lanang ini ampuh untuk mencegah dan mengobati penyakit flu, batuk, dan radang tenggorokan. Oh iya, ada yang suka mengkonsumsi dalam keadaan mentah atau dalam bentuk jus kayak gini nih. Waduh, kayak apa rasanya ya? Untuk membuat jus bawang, siapin dulu nih bahan-bahan pendampingnya. Ada jahe merah, perasan air lemon, sama cuka apel. Jahe merah sudah dipotong kecil-kecil, ini dihaluskan dengan blender. Jahe merah dipilih karena mengandung minyak atsiri yang tinggi dibandingkan dengan jenis jahe lainnya. Setelah halus, jahe diperas untuk diambil sarinya. Sekarang, proses menghaluskan bahan utamanya. Yap, bawang putih tunggal. Bawang yang sudah dipotong kecil-kecil dihaluskan bersama sari jahe merah. Kalau sudah, saring deh untuk mengambil sarinya. Nah, kalau sari bawang putih dan jahe merah sudah tercampur, beri perasan air lemon fams. Jangan lupa, tambahkan juga cuka apel sebanyak 180 ml. Baru deh, dimasak menggunakan api kecil. Kurang lebih 30 menit sampai mendidih. Kalau sudah dingin, diberi madu randu fams. Madu sebaiknya tidak dicampurkan dalam air yang masih panas, karena bisa menghilangkan beberapa kandungan zat baik dalam madu. Sebelum dikemas, botolnya juga harus disterilin dulu. Proses sterilisasi ini berguna untuk menghilangkan bakteri dalam kemasan fams. Oke deh, sekarang tinggal masukkan nih jus bawangnya ke dalam botol kemasan. Jus bawang berkhasiat ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, mulai dari usia 10 tahun sampai orang dewasa. Ini dia, kudapan yang enak disantap kapan aja, kue bawang. Kudapan ini sangat digemari masyarakat karena memiliki tekstur yang crunchy saat dimakan. Kriuk-kriuk. Bahan utamanya ada bawang merah fams, gak ketinggalan bumbu rempah lainnya dan daun bawang. Aduk dengan mesin giling sampai tercampur rata. Lanjut deh, tuang tepung terigu fams, disusul air deh. Proses mencampurkan semua bahan ini bisa membuat teksturnya menjadi padat dan lentur. Setelah diaduk, hasilnya masih agak terurai. Biar lebih padat, giling sampai beberapa kali, sampai seperti ini. Menurut sejarahnya, kue bawang ini hadir seiring berkembangnya bawang merah fams. Kue kering ini muncul ketika pembuatnya ingin membuat kue ulang tahun dalam ukuran besar. Setelah mengambil sedikit adonan dan dipanggang dengan oven, hasilnya menjadi lebih kering dan rasanya lezat. Hebatnya lagi, kue bawang ini yang teksturnya kering ini bisa tahan lama disimpan. Seiring berkembangnya zaman, kue bawang ini makin bervariasi. Misalnya, kue bawang ungu ini nih, adonannya hampir sama kok. Bedanya cuma penambahan ubi ungu aja. Jadi, pewarna yang dipakai bisa dibilang lebih alami ya. Kue bawang ini tinggal digoreng aja deh sampai matang. Lalu kemas supaya nggak gampang alot. Nah, melimpahnya bawang merah di Indonesia ini menjadi ide kreatif kudapan yang murah, enak, dan sehat. Kue bawang ini nih fams, gak cuma cocok dijadiin cemilan, enak juga kok disantap pakai nasi dan ayam. Namanya ayam kue bawang saus temuru. Renyah dan gurihnya kue bawang yang berpadu dengan ayam saus temuru. Berasa nikmatnya tuh. Langsung aja kita bikin nih saus cocolannya fams. Campur saus tomat dan saus cabai dengan air mendidih. Aduk sampai rata. Bawang bombay gak boleh kelewatan dimasukin nih fams. Fams, jangan remehkan manfaat bawang bombay. Bawang ini bisa mengatasi sakit kulit karena di dalamnya ini mengandung senyawa yang bersifat antibakteri seperti flavonoid, pektin, dan alsilin. Rasakan deh kesaktian bawang bombay dalam menghambat infeksi bisul, jerawat, dan artritis. Lanjut, blender kue bawang sampai teksturnya halus. Wah, dijamin bisa bikin cita rasa makanan menjadi crispy. Waktunya masak dada ayam yang sudah dibumbui. Jangan lupa fams, lumuri kue bawang halus tadi. Dada ayam mengandung protein yang lebih tinggi daripada bagian ayam lainnya. Diperkirakan 80% dari kalorinya ini mengandung protein, sehingga daging dada ayam ini populer dikonsumsi oleh para penggiat olahraga yang ingin tubuhnya lebih berbentuk dan menurunkan berat badan. Dalam membuat sausnya, daun temuru ini wajib dipakai ya. Daun yang disebut dengan daun koja kerap dijadikan campuran masakan khas Melayu, khususnya Aceh. Daun yang punya nama lain daun kari ini dapat melawan anemia, menyehatkan rambut, dan mengatasi diare. Soalnya di dalamnya ini terdapat senyawa yang disebut dengan carbazole alkaloid. Kalau diare menyerang,
Nah, kamu bisa nih makan daunnya langsung atau di jus. Kue bawang saus temuru siap disajikan. Siapa nih yang mau? Wah, udah 30 menit aja nih. Saatnya Jorici pamit undur diri. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Dadah!